Manusia dilahirkan merdeka dan di mana-mana ia terbelenggu. Kalimat pembuka ini adalah teriakan sunyi dari lubuk nurani filsuf besar kita, Jean-Jacques Rousseau. Sebuah kalimat yang tak hanya menghentak dunia politik zamannya, tetapi menggema hingga ke lubuk zaman kita kini. Bagaimana mungkin kebebasan, sesuatu yang begitu kodrati, begitu melekat dalam hakikat manusia, hilang ketika ia masuk ke dalam masyarakat? Apakah kita menjadi budak dari sistem yang kita ciptakan sendiri? Apakah hukum dan tatanan hanyalah kedok untuk penindasan yang dilembagakan? Rousseau tidak menjawab dengan sinisme. Ia menjawab dengan harapan. Harapan bahwa ada cara lain, bahwa ada tatanan sosial yang justru melindungi kebebasan, bukan membungkamnya. Disitulah letak gagasan agung, kontrak sosial. Tapi jangan salah paham, kontrak sosial versi Rousseau bukanlah sekadar perjanjian legal formal antara penguasa dan rakyat. Ia bukan kontrak untuk menyerahkan diri kepada seorang raja atau tunduk pada otoritas aristokrasi. Kontrak sosial sejati adalah perjanjian antar semua individu satu sama lain untuk membentuk sebuah tubuh kolektif, sebuah komunitas politik di mana kehendak bersama, bukan kehendak individu atau kelompok, menjadi sumber sah dari segala hukum. Ini adalah revolusi, bukan revolusi senjata tapi revolusi pikiran. Rousseau menggulingkan fondasi pemikiran politik lama yang mendasarkan legitimasi kekuasaan pada keturunan, pada ketakutan, atau pada hak ilahi. Ia menggantinya dengan prinsip yang sederhana tapi radikal. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan untuk tidak bisa dipindahkan. Mari kita renungkan bersama. Rousseau menyadari bahwa kebebasan di alam liar yang disebutnya kebebasan alami adalah kebebasan yang mentah, liar, tanpa batas, tapi juga tanpa perlindungan. Dalam keadaan alamiah, manusia bebas melakukan apapun, tapi juga rentan terhadap apapun. Ia hidup tanpa hukum, tanpa kepastian, tanpa jaminan. Namun ketika ia memasuki masyarakat, ia tidak serta-merta kehilangan kebebasan. Ia menukar kebebasan alamiah dengan kebebasan sipil, kebebasan yang lebih tinggi, karena ia berdiri di atas hukum yang dibuat oleh rakyat sendiri. Ia menyerahkan sebagian hak pribadinya dan sebagai gantinya mendapatkan kembali semua haknya dalam bentuk yang lebih bermartabat, dalam bentuk partisipasi dalam kehidupan bersama. Disinilah konsep penting muncul, kehendak umum, volonté générale. Kehendak umum bukanlah jumlah dari kehendak individu, bukan mayoritas suara, bukan statistik, bukan Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Ia adalah ekspresi murni dari apa yang terbaik bagi semua, bahkan jika tidak semua orang menyadarinya. Kehendak umum adalah cermin dari akal kolektif. Ia muncul ketika setiap individu menanggalkan egoisme dan memikirkan apa yang benar, bukan apa yang menguntungkan dirinya sendiri. Ia tidak datang dari konsensus instan, tapi dari perdebatan, refleksi, dan pendidikan politik. Maka, ketika hukum dibuat berdasarkan kehendak umum, semua warga adalah pembuat hukum. Dan inilah definisi kebebasan sejati menurut Rousseau. Taat pada hukum yang kita buat sendiri. Kebebasan bukanlah melakukan apapun yang kita mau, tetapi hidup dalam sistem yang kita bangun bersama, berdasarkan akal, moral, dan martabat. Apakah ini berarti kedaulatan rakyat bersifat mutlak? Tidak sepenuhnya. Rousseau juga memperingatkan bahwa kedaulatan rakyat hanya sah jika dijalankan dalam batas kehendak umum. Begitu rakyat bertindak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, mereka telah mengkhianati kontrak sosial. Maka kehendak umum bukanlah cermin dari keinginan sementara, tetapi dari nalar yang tercerahkan. Lalu, bagaimana bentuk pemerintahan yang ideal? Rousseau tidak dogmatis. Ia mengakui bahwa bentuk pemerintahan bisa berbeda tergantung pada kondisi negara, kecil atau besar,
homogen atau beragam, agraris atau industri. Tapi prinsipnya tetap, pemerintah hanyalah agen pelaksana dari kehendak rakyat. Ia bukan pemilik kekuasaan, ia tidak berdaulat. Dalam sistem ini, rakyat adalah legislatif, sementara pemerintah adalah eksekutif. Bila pemerintah menyimpang dari kehendak umum, maka rakyat berhak menarik kembali kekuasaan yang mereka titipkan. Revolusi dalam konteks ini bukanlah pemberontakan, tetapi pemulihan kontrak sosial yang telah dikhianati. Rousseau juga membahas tentang hukum, dan di sini ia menunjukkan bahwa hukum sejati bukanlah sekadar peraturan. Hukum adalah perwujudan dari kehendak umum. Oleh karena itu, hukum harus bersifat umum dalam tujuan dan penerapannya. Tidak boleh dibuat untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Bagaimana dengan agama? Rousseau tidak mengabaikan peran spiritualitas. Ia membedakan antara agama negara, agama pribadi, dan agama sipil. Ia menolak agama negara yang menundukkan rakyat atas nama Tuhan dan menolak agama pribadi yang menjauhkan manusia dari kewarganegaraannya. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Ia mengusulkan agama sipil, sebuah keyakinan umum terhadap nilai-nilai dasar seperti keadilan, kejujuran, dan pengabdian pada republik. Dalam akhir bukunya, Rousseau menyadari betapa rapuhnya sistem ini. Ia sadar bahwa kehendak umum bisa dikacaukan oleh propaganda, oleh kepentingan tersembunyi, oleh ketidaktahuan. Maka masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendidik rakyatnya menjadi warga negara, yang tidak hanya tahu haknya, tetapi tahu tanggung jawabnya. Karena itulah, The Social Contract bukan hanya buku tentang politik. Ia adalah buku tentang pembentukan manusia sebagai warga negara yang bermoral dan rasional. Ia adalah buku tentang bagaimana kita hidup bersama, bukan dengan tunduk, tapi dengan hormat. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan akal dan kesadaran. Kini, lebih dari 2 abad setelah Rousseau menulis kata-katanya, dunia kita masih berjuang dengan pertanyaan yang sama. Apakah kita benar-benar bebas dalam sistem yang kita jalani? Ataukah kita hidup dalam ilusi kebebasan, diatur oleh kepentingan-kepentingan tak kasat mata yang memanfaatkan kelemahan sistem demokrasi? Kita melihat lembaga perwakilan yang lebih sibuk menjaga kekuasaan daripada mendengarkan rakyat. Kita melihat hukum yang berpihak pada kekuatan, bukan pada kebenaran. Kita melihat kontrak sosial yang diam-diam dirusak oleh oligarki, populisme, dan apatisme. Dalam dunia seperti ini, kata-kata Rousseau menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Ia menantang kita untuk kembali ke dasar, untuk bertanya, siapa